Halo, selamat sore. Hari ini kami akan jalan-jalan di Magelang. Jadi diawali dulu dengan mulai dari sini. Ini adalah makam dari orang tua Bapak Rambut Putih. Bapak Rambut Putih tuh lagi sibuk tuh. Masa kecilnya ada di Kota Magelang. Jadi disinilah mereka ini adalah para leluhur Bapak Rambut Putih yang sudah mendahului, dan mereka adalah orang-orang hebat. Dan ini ada dua lagi kakaknya si Bapak. Ini spesial untuk Indra. Ya, salamnya Indra sudah disampaikan ke Pak Supomo. Oke, kami berdoa dulu. Disinilah tempat fisik terakhir para pendahulu kita disemayamkan. Mereka adalah orang yang telah berjasa bagi kita yang masih berjuang di bumi ini. Oleh sebab itu, maka hadirkanlah surga di bumi ini berbarengan dengan kita. Bagaimanakah surga itu? Mulailah dengan saling mengasihi yang tulus, tidak hanya di bibir saja. Kota Magelang, Jalan Pemuda. Ini perempatannya. Di sebelah sana ada toko Mustika Gold, HK Mustika Gold. Terus ini kota tuanya, kota lamanya, berderet-deret toko-toko, ada yang jual makanan, pakaian, dan kebutuhan hari-harian lainnya. Trotoarnya besar banget ya. Bagus kalau misalnya malam hari dipakai untuk nongkrong. Tapi nongkrong yang bermutu. Oke, kita mau masuk ke salah satu toko di sini. Setelah itu kita mau makan semerap. Oh, senyum. Sudah selesai, Pak? Sudah selesai? Sudah. Kelihatan. Ini dalamnya HK Mustika Gold Magelang. Tokonya besar. Ya. Di depan ada toko Mas Nori, Kori. Nyebrang dulu. Kita mau cari makan sore sekaligus makan siang. Belum habis. Semoga masih ada. Harapannya masih. Ini pusat kota Magelang, pusat perbelanjaannya. Karena dekat sini di belakang sebelah sana ada pasar Mustika ini. Pasar besar.
Tujuan kita ke Shop Snack Pak Parto. Tuh, yang merah. Warna merah melintang di situ. Warung nasi Shop Snack Pak Parto. Menu spesialnya sop iga, sop buntut, cingur lombok hijau. Tapi kita kesorean datangnya. Jadi sudah tinggal beberapa aja. Terus di sini disediakan gorengan, perkedel, kentang. Itu sama tempe. Ini Nah, ya. Boleh di. ada tempe juga. Ini legend. Termasuk legendnya Magelang. Karena dulu di dalam. Kuliner legendnya Magelang. Tinggal nunggu makanannya datang. Bapak sudah persiapan. Karena Seger kan? seperti biasa, sungguh sangat, apalagi lapar, terus sekarang pengen seger-seger kayak tumbuh tutup. Segernya serasa tuh boleh tutup, nggak nyambung. Salah tumbuh tutup. Ini sopnya tuh seperti ini. Jadi kayak sayur bening gitu. Ada bayamnya, ada dagingnya. Terus tadi kita minta ekstra babat. Terus karena kita udah sore, sambalnya ternyata keluar dari dapur. Ini sambal ini. Kalau mau fresh pakai cabai potong lebih. Seperti apa? Kalau masakan western yang keluarnya paling depan tuh apa namanya? Appetizer. Seperti appetizer. Oke, selamat makan sore. Nah, pakai kacamata dulu. Ini tadi kita nyoba minuman daerah. Bawa sini. Masih di Snack Pak Parto ini. Indo Saporella. Ini katanya ada apanya temulawaknya ya? Sepertinya nggak terbaca awal dulu ya. Itu temulawak dulu. Yang kuning temulawak. Nah, katanya bapak ini botolnya kaca. Katanya bapak ini dulu minuman legend. Berarti sekarang yang legend ya. Kalau dulu ini minuman mewah zaman dulu. Coba. Kok nggak bisa buka? Sama nggak bisa buka. Nah, keluar asapnya. Nggak kelihatan ya. Nah, ini wanginya kayak itu permen Mr. Sarmiento. Dicoba dulu. Rasanya ya sama kayak permen Mr. Sarmiento. Jadi ya, ada mintnya, ada rasa pagoda pastilesnya, tapi lebih ke Mr. Sarmiento. Aku masih ingat karena permennya itu rasanya aneh, tapi ternyata kalau dibuat minuman enak. Kami menuju ke
arah Putu Setumbu. Nah, ini kawasan Borobudur. Ini tanda Kalpatarunya nih, bulat besar kayak bakso bakpao rasa coklat. Nah, ini kalau mau masuk ke Borobudur, arahnya jalannya ke sini. Nah, ini pertigaan Mendut. Jadi kami sebenarnya saking excitednya lupa hotel belum dapat. Jadi malam ini di manakah kita akan stay? Nanti kita lihat. Kita belum tahu di mana, tapi pasti tempat itu adalah tempat teristimewa hari ini. Nah, ini tuh kayak boulevard pohon perindang. Di sini cuacanya, suasananya juga sama seperti di Salatiga, slow living. Orangnya santai, tenang. Jadi karena sudah 20 menit jauhnya dari pusat kota. Ini lebih ke arah Borobudur. Jadi Borobudur itu letak tepatnya adalah di Kabupaten Magelang. Oke. Ini pertigaan Candi Pawon. Di situ ada patung. Oh, nggak kelihatan. Pawonnya di belakang kita. Candi Pawon di belakang kita. Ini kayaknya sudah mau sunset. Suralaya. Background dari jalan ini Puncak Suralaya. Nah, ini sebelah kanan atau kiri? Jembatan lama, ini jembatan baru. Ini bersebelahan jembatan lama dan jembatan baru. Jadi susah dan senang itu juga bersebelahan. Tinggal pilih mau noleh yang ke susah atau yang ke senang. Sama dengan jembatan tadi, jembatan baru dan lama bersebelahan. Tidak dihilangkan tapi tetap ada di sana. Kita ini jadi perjalanan Mazmur dan Kemenyan waktu itu adalah saat dilahirkannya Al-Masih. Jadi waktu mau kelahiran Bunda Maria dan Santo Yosef bingung mencari penginapan. Begitu juga dengan kita hari ini. Belum dapat penginapannya. Oke. Kalau Bunda nyari susah dulu baru dikunjungi Mazmur Kemenyan. Kalau kita Mazmur Kemenyan dulu baru nyari villa. Jadi prosesnya kebalik katanya Bapak. Mazmur Kemenyannya duluan kita. Kalau dulu waktu Nabi Isa, Yesus Al-Masih, Mazmur dan Kemenyannya setelah dapat penginapan. Oke, itu mataharinya bagus sekali ya. Coba lihat tuh. Karena masih belum dapat penginapan dan masih antar aja gitu. Ternyata duluan nyampe kita di Bukit Rema. Bukit Rema adalah lokasi dari Gereja Ayam. Jalannya mengecil dari jalan utama tadi, seolah-olah kita masuk gang, tapi kualitas aspalnya api. Ini kayak penginapan ya? Oh, bukan. Iya, ini penginapan. Ini yang tadi aku lihat nih, harganya 300 apa? Tapi nanti coba aja. Yang penting kita dapat dulu Gereja Ayamnya karena sepertinya sunset sebentar lagi. Nginepnya di Setumbu aja kalau ini udah dapat. Ini turis juga. Iya, sama kayak kita. Oke, seperti apa gerejanya nanti? Aku juga pengen tahu. Kita diantar oleh shuttle jeep.
Karena jalannya menanjak. Saya pernah dari sini jalan cukup lumayan. Kalau jalan kaki cukup lumayan nanjak lagi. Jadi ini nih, kita kayak ada di tengah-tengah hutan. Ada ayam. Jadi ambil ancang-ancang dulu sebelum gas. Mobil motor dilarang naik ke area loket. Nah, ini area loket nih. Jadi untuk ke Bukit Rema, shuttle bus, shuttle jeep dan tiketnya per orang total 40.000. Belum termasuk jasa pemandu wisatanya. Terserah mau pakai mau enggak, tidak diharuskan. Kita berhenti di Opsional. untuk pembayaran tiketnya. Ya. Oke. Turun nanti biar petugas yang datang. Di sini loket pembayaran tiketnya. Ini mbaknya. Tiket masuk dan shuttle per orang 40.000 jadi 80 kembaliannya. Saya beri informasi sebentar. Bapak dan Kakak untuk tiket masuknya yang ini bisa ditukarkan snack singkong goreng di siap. bagian restonya di atas. Sudah include fasilitas tour guide juga nanti di bagian gedungnya. Yang hijau tiket shuttle-nya sudah pulang pergi. Nanti kalau sudah mau turun kembali, konfirmasi dulu di toko souvenir, wajib menunjukkan tiketnya agar nanti dijemput kembali. Makasih Shuttle-nya maksimal jam 7 kurang 15 ya. Siap. Oke. Siap, Terima siap. kasih. Makasih. Sama-sama. Lumayan sangat. Ini jalan naik menuju Gereja Ayam. Ada tangganya. Kalau mau pakai tangga boleh. Tapi kami karena supaya dapet sunsetnya, jadi kita memutuskan untuk berbagi dengan panitia pengelola di Gereja Ayam. Nah, seperti ini nih dulu kejadiannya di sini. Tanjakannya lumayan, ini perhentian satunya. Jatuh pertama kalinya. Seperti ini dulu. Di sini ketemu ibunya yang sebelah sini nih. Untuk Bapak dan Ibu, untuk di sebelah kiri adalah lokasi pemberhentian. Dimohon jangan ada yang turun. Untuk unit shuttle-nya nanti biar parkir mundur dulu. Kita sudah mau sampai. Nah, itu jalan turunnya tuh seperti itu tuh, sungguh sangat curam. Ini kalau jalan kaki aja sudah berat, apalagi bawa beban. I'm so excited. Dulu saya masih Ini napak tilas jalan salib saya ini sebelum ketemu ibunya itu. salah satu jalan salibnya di Salah sini. satu jalan salibnya di sini. Jadi waktu itu 2021 ya. Tunggu. Ah, ah. Ini bahasa di belakangnya. Your faith has healed you. Go in peace. Oh, ini dah. Ini healed me. Healed me nih. Healed me tuh. Yuk, jalan lagi. Oh, Ya. ini dia. Bapak masih lanjut ceritanya? Ngelanjutin yang tadi jadi. Waktu itu saya dalam 31 hari Mei 2022 itu nggak sengaja dari rencana 3 Gua Maria naik menjadi 9 sampai di Kediri, akhirnya jadi 64 Gua Maria. Dapatnya Maria sungguhan. Pinter. 64 Gua Maria. Itu dalam 31 hari ya, dapatnya Maria sungguhan. Ini Gereja Ayam. Ini Gereja Ayam. Di sini ada Gua Marianya di sebelah sana. Tapi kita lihat dulu di dalamnya dulu ya. Ya, kita masuk dari pintu loketnya di Entry. situ. Ya.
dikasih prolog, kita ngikutin bareng karena kebetulan ada barengan gitu. Oh, kamu udah on? Udah on aku. Gimana caranya masuk ke dalam? Udah bagus nih, hasilnya bagus. Oke, baik, mari selamat sore Bapak Ibu Kakak sekalian. Selamat datang di Bukit Rema. Perkenalkan, nama saya Immanuel. Nanti saya akan memandu dari lantai 1 sampai lantai yang kedua. Mohon maaf untuk lantai 1 yang dalam sini itu belum bisa dokumentasi baik foto maupun video, karena lantai 1 ini selain ruang sejarah ada ruang-ruang doa pribadi masih aktif untuk menjaga privasi orang baru, belum bisa dokumentasi. Nanti lantai yang kedua dan seterusnya mau dokumentasi baik foto maupun video dipersilahkan. Mari silahkan kita lanjut masuk ke lantai yang pertama atau lantai 1. Doa di situ sangat boleh sekali. Untuk alat tulisnya sudah tersedia semua dalam kotak kecil yang ada di situ. Mari pelan-pelan sambil pegangan. Nah, ini buka 24 jam. Cuman sampai jam, kalau untuk loket bawah sampai lantai 1 sama lantai Kalau mau doa, sampai 5. Lantai berapa ini? Oh, ini lantai kedua dari gereja ayam itu. Tadi kata mas-mas pemandunya bukan gereja ayam tapi merpati, karena merpati melambangkan kedamaian. Begitu katanya. House of Prayer for All Nation. Jadi ini sebenarnya bukan gereja, bukan untuk umat Kristen ataupun Katolik, tapi untuk semua agama memanjatkan doa. Seperti itu. Tempat berharap. Tempat berharap dan mengharapkan berkat dari Tuhan. Tempat mewujudkan harapan berupa doa kepada Tuhan. Itu bagian belakangnya seperti itu. Ini tadi kami dibarengi dengan para wisatawan lainnya, karena pemandunya ada satu, jadi biar bareng-bareng aja. Dan satu informasi lagi, ini karena memang gedung gereja dan di sini tidak pernah mengadakan ibadah dalam bentuk apapun, termasuk ibadah Kristen juga tidak pernah ada, terkecuali kalau dari luar ada yang mengadakan kegiatan baru akan difasilitasi sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pengunjung seperti itu. Baik, nanti mohon maaf saya bisa memandu sampai di sini saja. Untuk selanjutnya nanti bisa ekspor sendiri saja. Untuk yang bagian mahkota dari sini ada 6 lantai lagi. Untuk tangganya kira-kira seperti itu, kelihatan dari sini nggak terlalu tinggi, jadi pelan-pelan saja. Nanti di lantai yang ke-6 ada petugas yang mengarahkan di sana lagi. Untuk naiknya dari sebelah sini, turunnya dari sini juga. Untuk keluar nanti dari sebelah sini bisa, ataupun dari belakang sana dekat musola bisa juga. Jadi jangan lupa tukar singkongnya di kedai, tinggal lurus ke belakang, naik cuma 1 tangga saja. Seperti itu. Iya, sahabat. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari kakak sekalian? Terima kasih. Terima kasih. Ayo, kita mau ke lantai berapa Pak Oto? Cuma sedikit aja, lantainya cuma sedikit aja. Cuma kelihatannya seperti lantai 6. Ya bilang, karena ini naik, habis ini tangga kecil. Nah, ini ruang. Nah, ini atas ini tuh. Nah, tangganya. Tunggu sebentar. Ini penampakannya tuh kayak hall. Bagus sekali ya. Matiin dulu ya. Masih ada tangga lagi. Tangga terakhir ya. Ini tangga terakhirnya. Ini ekor ayamnya. Nah, kita dapat tuh sunrise-nya. Udah enggak apa-apa, tenang saja. Kita sudah sampai di ujung dari mahkota gereja ayam. Akhirnya. Ini dia Bukit. Di sini Putuk Setumbu ini. Nah, ini Putuk Setumbu ini. Ya, itu nanti besok kita nginep di daerah sana, kita sunrise nanti di sana. Sekarang dapat sunset ini. Antara di situ atau berubah rencana lagi. Masih karena belum kita tahu. dalam perjalanan Mazmur dan kemenyan. Putar dulu. Putarnya pelan-pelan. Biar ngerti nih di sini nih dapat tuh. Tuh, cantik kan? Ini
sunrise-nya. Tadi kata mbak-mbaknya maksimal 7 orang naik ke atas. 8 orang dalam satu grup. Karena nggak satu grup, bapak sama mbaknya dulu ke atas gitu katanya kan. Kurang 4 orang, nggak ada yang mau bareng kita. Ya sudah, kita berangkat berdua saja. Kita dikasih kesempatan untuk ini yang dibilang sebelah sana dan sebelah sini berbeda cuacanya, warna langitnya. Ini kalau gerakannya cepat nanti kata Indra pusing bu gitu. Nah, berhenti di sini nih. Nah, itu pojok itu kalau sempat nanti di zoom itu Borobudur. Borobudur. Mari kita zoom-zoom. Di-zoom sebentar. Yang sanggup nge-zoom ini S26. Oke, saya bantu pakai ini nanti digabungkan. Akhirnya nyampe juga di sini. Yuhi. Ini katanya prosesi jalan salib. Kenapa gerejanya tidak dipakai untuk misa ataupun kebaktian, tapi disebutnya gereja? Oh, hijau-hijau sekali ya di bawah itu pemandangannya tuh. Saya tidak berani terlalu dekat karena gemetar lutut. Sini tak terusin. Saya yang nerusin supaya sedikit bisa tahu ya. Nih. Disuruh turun? Ya. Disuruh turun, Kita disuruh sudah turun. Oke, Bu. Terlalu lama. Tadi lagu Noel sudah diputar, artinya kami harus turun dan berganti dengan yang lainnya. Nanti kalau ada lagu Noel lagi, kita naik lagi. Itu ada pohon asamnya gede-gede banget ya. Nah, itu Borobudurnya, coba kita pakai handphone lain ngambilnya. Pas tadi dapat satu lingkaran bukit. Kita naik di sini ya. Kalau mau naik lagi. Oh ya. Di sini. Tuh Ini. ini. Nah, itu belakang kita Kepalanya. mahkota. Mahkota dan kepalanya. Kepala dan mahkota dari ayamnya, jagonya. Ini atau merpatinya. kami berada di lantai untuk tempat kedainya dalam menukarkan kuponnya. Jadi kupon masuk itu kita mendapat Singkong stroke goreng. untuk ditukar. Nah ini tadi ada kecil disobek, mendapat ini. Nah ini Singkong goreng bisa pakai cabai. Singkong. Ini karena ibu seneng pedes ya tak kasih cabai. Coba ya ibu nyoba yang pedes dulu. Pedes langsung sambal geprek. Pedes. Pedes ya? Singkong goreng asin. Pedes ternyata. Tak pikir singkong gorengnya di atasnya ada SKM-nya. Itu namanya singkong Keju. susu. Apa? Bukan singkong goreng. Apa Takeshi? Jasuke itu jagung. Ya, jadi ibu udah puas nih karena hari ini pengen banget kesini. Kita di ekornya. Keturutan lah kesampaian. Nah
Kami belum tahu, masih belum tahu mau nginep di mana. Tapi yang jelas kita udah sampai di sini itu sudah cukup lumayan Ya. dan kita akan meneruskan lagi. Lengkap sudah perjalanannya untuk Mazmur dan kemenyannya. Jawa Timur seperti Lain. apa? Itu nanti kuliner. Oke. Jawa Timur adalah kelengkapan dari tugas kami sekarang. Ini tugas berdua untuk tadi Mazmur dan kemenyan sudah lengkap. Nah, sekarang tinggal menikmati malam ini, kita belum tahu semalam atau 2 malam. Terus melanjut ke Jawa Timur untuk sesuatu yang Belum tahu. belum tahu apa tapi pasti indah karena berdua. Oke, Oke, bye-bye. Oh tetap Tuku Kartonono paling nomor 1. Udah itu aja dulu. Sekarang tanggal 5 ya. Ini bukit apa namanya Pak Oto? Depan. Suralaya, grupnya tetap Suralaya. Bukitnya? Iya, ini Bu, perbukitan Menoreh. Perbukitan Menoreh. Oh, ini perbukitan Menoreh. Tapi puncak Suralaya, ini atap-atapnya itu puncak Suralaya. Di sebelah sana. Perbukitannya tetap Menoreh. Jadi Magelang itu dikelilingi perbukitan. Sungguh indah. Lalu itu ada segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3. Itu bukit-bukit daun-daun yang banyak, hutan-hutan ada di sana. Apa di dalamnya bukit itu? Ya, nanti juga tahu. Saya buka langsung ya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Ngawi, Jawa Timur. Jawa Timur ya? Karena apa yang kami tuju di Magelang sudah semuanya. Sudah puas hari ini. Karena gereja ayamnya sudah dapat. Ini kami masih berada di gereja ayam. Coba kita lihat. Ini dia. Klik lagi. Kalau sini lo biar enggak, emang kalau di Zoom tuh gerakannya lebih ini ya, lebih kerasa dia. We found him. Ini dia Borobudur. Tak biar enggak kedar. Oke. Ini Borobudur. Memang kedar Pak Oto karena di Zoom. Zoomnya sampai 26 baru dapat ini. Oke, coba kita. Ini pemandangan dari Mulutnya. paruhnya gereja ayam. Sangat cantik. Oke.